Bagi kita semuanya. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan. Pagi, Pak. Silakan yang memimpin doa. Silakan. Siapa yang memimpin doa? Baik, Pak. Saya akan memimpin doa, Pak. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pelajaran kami ini, berkati dosen kami dan kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Kita akan masuk pada dua pokok bahasan yang akan kita kerjakan hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang surat-surat umum atau surat-surat am, dan kemudian yang kedua tulisan-tulisan Yohanes. Minggu yang lalu kita telah sampai pada pelajaran surat-surat pseudo yang disampaikan oleh rekan kita Pierre sampai Iverson, urutan 18. Sekarang kita akan masuk pada urutan 19 yang dimulai dari saudara Iwan Marcel. Silakan sampaikan apa yang saudara tahu, jangan tulis, jangan baca lagi seperti membaca yang dalam bacaan itu. Saya ingin tahu bagaimana saudara memahami, itu saja. Jangan menulis atau membuat bacaan yang tidak saudara mengerti. Ya, silakan, saudara Iwan Marcel. Silakan. Baiklah Pak, di sini saya akan mengutarakan laporan baca saya yang berjudul Surat-surat Am atau Gerejawi. Yang pertama itu surat Yakobus. Pandangan mengenai naskah ini sangat berbeda, baik dalam hal waktu, penulisan maupun mengenai kepengarangan dalam sastranya. Surat Yakobus ini tidak mempunyai pola yang khusus. Setelah pendahuluan, surat ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk tetap teguh dan dalam cara hidup yang benar. Dalam surat ini juga mengenai ketekunan dan percobaan. Surat ini juga dapat diartikan surat ini juga berisi mengenai ketekunan dalam percobaan dan juga mendengarkan dan melaksanakan firman. Dalam berhubungan dengan sesama, orang tidak boleh membiarkan dirinya dipengaruhi oleh penampilan atau melihat melalui rupanya saja. Bagian terpenting untuk pertimbangan umum mengenai surat ini adalah nats mengenai iman dan perbuatan. Masalah apakah hanya iman yang akan tetapi tanpa tindakan dapat menyelamatkan, pada awalnya akan terlihat aneh dipandang dari ajaran Paulus. Akan tetapi bila kita baca pada pada pasal 2 ayat 19, bahwa bahkan setan pun percaya, maka jelaslah bahwa iman tidaklah dibayangkan di sini. Tidaklah dibayangkan di sini dalam segi pribadinya atau iman kepada Allah, melainkan lebih daripada arti teoritis sebagai keyakinan akan adanya Allah atau monoteisme. Iman akan suatu hal tertentu dalam arti sekedar mengakui sesuatu sebagai hal yang benar, berbeda dengan iman yang diajarkan oleh Paulus. Maka pernyataan yang jelas, polemis dalam pasal 2 ayat 24 seolah-olah dapat digunakan
untuk menyangkal Roma 3 ayat 28. Pada pasal 3 ayat 1 sampai 12, di sini berisi ayat peringatan mengenai dosa oleh lidah. Berbicara tentang yang merupakan kebijaksanaan yang sebenarnya. Peringatan melawan permusuhan terhadap Allah, berbicara melawan kebodohan dalam perencanaan yang tidak terlalu jauh ke depan, apa yang dinamakan Conditio Jacobea, tidaklah secara khusus bersifat Kristen. Di situ terdapat pula hal-hal yang sama atau sejajar dengan kekafiran, dan ia memberikan peringatan yang umum mengenai rencana hidup seseorang yang memandang jauh melalui masa-masa sekarang secara acak. Setelah beberapa kalimat mengenai bahaya kekayaan, muncul anjuran mengenai parousia, pengucapan sumpah, penderitaan dan penyakit. Ada pula diperintah untuk saling mengakui dosa, acuan kepada kuasa dosa, dan arahan untuk menasihati atau memberikan masukan kepada saudara-saudara yang telah tersesat. Surat ini tidak memiliki penutup yang resmi. Dalam surat Yakobus, terdapat 54 perintah di antara 108 yang ada di surat tersebut. Bisa dikatakan bahwa surat ini terdiri dari serangkaian nas perenetis. Dalam sifat sastranya, surat Yakobus disampaikan bagi kita dalam bentuk surat. Surat yang berisikan oleh pembukaan. Pendahuluan ini adalah contoh pendahuluan yang Helenis di sebuah surat dalam Perjanjian Baru. Surat ini ialah dokumen didaktis dan parenetis yang terdiri dari serangkaian aforisme. Apa yang bisa dikatakan mengenai pembaca yang dimaksud dalam surat ini adalah ungkapan ke-12 suku di perantauan. Hal ini ditafsirkan menjadi 3 opsi. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Yang kedua, mengacu kepada orang-orang Kristen yang hidup di perantauan. Ketiga, bila seseorang mengambil ungkapan tersebut sambil menggunakan kata-kata tersebut, mungkin telah menafsirkan istilah tersebut untuk gereja yang hidup dalam penyebaran, atau dijelaskan alamatnya, atau dalam teks ini di mana dijelaskan alamatnya kepada Katolik atau AM, yaitu kepada seluruh gereja. Masalah pengarangan, faktor-faktor yang sama wajib dipertimbangkan dan mencoba menentukan masalah waktu penulisan dan masalah kepengarangan. Bila kita memulainya dan mempertimbangkan nama Yakobus, ada 5 orang yang memakai nama ini dalam Perjanjian Baru. Yang paling mungkin itu adalah Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus saudara Yesus. Namun Yakobus anak Zebedeus harus diselisihkan karena ia mati pada tahun 44 Masehi. Sebaliknya jika kita menyimpulkan bahwa ini adalah Yakobus saudara Yesus sebagai pengarangnya, hal ini mengingatkan kita adanya kesenjangan seperti tidak terkandungnya masalah-masalah tentang hukum-hukum ritual, padahal menyangkut Yakobus sebagai saudara Yesus, hal ini justru penting. Tetapi jelas bahwa dugaan ini sedikit di luar pertanyaan apabila kita melanjutkan pembahasan hubungan dokumen ini dengan Paulus. Sasaran-sasaran surat ini adalah untuk mengembalikan teologi Paulus yang telah disalah tafsirkan dan dari kedudukan yang sebenarnya. Karena dokumen ini harus dipertanggungjawabkan sebagai pasca Paulus. Tidak mungkin ditulis oleh Yakobus saudara Yesus karena ia mati syahid pada sekitar 62 Masehi. Mengenai waktu penulisan, sulit bagi kita untuk menentukan tanggal penyusunannya, tetapi mungkin surat ini ditulis pada peralihan masa abad pertama. Yang kedua yaitu surat Petrus yang pertama. Surat ini tidak memiliki pengaturan bahan yang jelas. Tidak mudah untuk kita menganalisa strukturnya. Surat ini kebanyakan berisikan anjuran, dan surat ini lebih mengarah kepada ajaran dan nasihat yang dimulai dengan ungkapan pujian kepada Allah. Melalui dia, para pembaca telah dilahirkan kembali. Kisah kelahiran kembali itu harus diungkapkan dalam hidup yang kudus dan kasih yang tulus ikhlas kepada saudara-saudara yang
menjauh atau menghindar dari segala kejahatan. Seperti yang ditemukan pada surat ini, ada beberapa anjuran untuk semua anggota gereja untuk bersikap ramah dan bertahan dalam penganiayaan saat ini. Karena penderitaan adalah kehormatan sejauh orang Kristen, orang sebagai Kristen bukan sebagai seorang penjahat. Kemudian muncul tugas lanjutan kepada penatua dan anggota muda-mudi gereja, surat ini disertai sebuah berkat dan doksologi yang disusun oleh kesimpulan berupa salam perantaraan Silwanus dan dari Markus yang digambarkan sebagai anak si pengarang. Bila kita menerima surat ini memiliki ciri-ciri yang sangat jelas sebagai suatu sapaan yang berisi anjuran. Sastra dari surat ini adalah adanya pertanyaan, apakah pengarang naskah ini mengambil naskahnya secara langsung dari tradisi Paranetis atau apakah didapat melalui penelusuran suatu tahap awal ketika tradisi itu menjadi suatu bentuk sastra. Kita dapat mencirikan bagian awal secara lebih terperinci, yakni salah satunya adalah sering muncul tema-tema baptisan. Hal ini membawa pada usulnya bahwa tema ini pada awalnya mungkin merupakan suatu khotbah. Teori sapaan dalam rangka baptisan yang asli itu dapat ditelusuri dalam pasal 1 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 11. Dan kini dapat dimodifikasi menurut dua jalan. Di satu pihak, Bornemann mengungkapkan bahwa sapaan dalam rangka baptisan itu bahkan mencakup ayat-ayat yang terdapat pada pasal 5 ayat 11. Sebaliknya, di pihak Preisker mengungkapkan bahwa pasal 1 ayat 3 sampai pasal 5 ayat 11 diambil dari tata ibadah baptisan Kristen yang primitif, serta mengusulkan berbagai bagian yang diucapkan oleh pejabat-pejabat yang berbeda-beda pada waktu ibadah. Proses penyuntingannya dalam konteks saat pasal 1 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 11 memang benar sebagai suatu peringatan akan baptisan yang dimaksud untuk menguatkan para pembacanya agar tetap bertahan dan bertekun dalam penderitaan yang sekarang terjadi. Banyak sejumlah pendapat yang mengatakan tidak mungkin Petrus pengarang karya ini karena isinya sama sekali tidak menampilkan suatu ciri Petrus dalam cara apapun. Naskah ini bahkan hampir bersifat seperti 2 Tesalonika, Efesus, Kolose, dan surat-surat penggembalaan yang dimana berarti ia mengambil teologi Paulus pada beberapa kesempatan. Yang ketiga, surat Yudas. Surat ini diisi dengan suatu polemik yang tajam melawan para penyesat. Setelah pembukaan yang kita bahas kelak, si pengarang langsung masuk ke dalam temanya. Ia ingin menguatkan para pembacanya dalam pergumulan atau permasalahan mereka melawan para penyesat yang telah menyusup masuk dan menjalani hidup yang tidak tertib serta menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan menghukum orang-orang fasik. Para penyesat yang digambar pada ayat 8 sebagai orang yang bermimpi-mimpian, terlibat dalam fitnah kerusakan moral, penyelewengan dalam perjamuan kasih, mengucapkan hal yang bukan-bukan, menyombongkan diri. Henok membahas tentang penghakiman, dan para pemimpin itu kini harus ingat perkataan para rasul mengenai nubuatan tentang munculnya orang seperti itu. Mereka harus berpegang teguh pada iman mereka yang paling suci. Yang pada masalah kepengarangannya disebut bahwa surat ini ditulis oleh Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Saudara lainnya dari Yudas dan Yakobus yang diacu pada perjanjian baru adalah saudara-saudara Yesus. Apakah mereka ini yang dimaksudkan di sini? Dan Yudas ini dikatakan sebagai saudara Yesus, ini adalah hal yang diperdebatkan. Ada juga kemungkinan lain dari hal tersebut. Tapi tidak mungkin jika Yudas, saudara Yesus, adalah pengarang dari naskah ini. Hal ini dijelaskan oleh ayat 17, di mana di situ kita diingatkan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Yesus Kristus, Tuhan kita, Yesus Kristus.
mengenai akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ini maksudnya si pengarang menengok ke belakang pada kalangan para rasul. Mereka bernubuat tentang apa yang kini terjadi pada akhir zaman. Tidak salah lagi bahwa ia mencantumkan Yudas dan Yakobus di antara para rasul ini, sekalipun tidak secara gamblang dikatakan demikian. Yang keempat, surat Petrus yang kedua. Pembukaan menyebutkan bahwa Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus sebagai pengarangnya, dan penerimanya adalah mereka yang bersama dengan kami memperoleh iman. Acuan ini ditulis lagi dalam istilah yang amat umum dan menunjukkan bahwa dokumen ini lebih seperti manifesto daripada sebuah surat. Pasal 1 berkenaan dengan tradisi yang merupakan jaminan otentisitas ajaran ini. Pasal 2 memuat surat Yudas, hanya dengan perubahan kecil, peralihan dari pasal 1 menuju pasal 2 juga penting untuk dicatat. Pasal 1 ayat 21 menyerang para penyesat dengan mengkritik penafsiran kitab suci mereka yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, melainkan hanya dapat dilakukan dengan pertolongan Kristus. Kini, pengarang mengungkapkan temannya, dia membuka pasal 3 dengan sebuah catatan pribadi, dan mengatakan kini ia menulis suratnya yang kedua. Masa para leluhur sudah lewat. Di sini sudah ada suatu yang dapat disebutkan sebagai Corpus Paulium, dan bahkan juga terdapat suatu kumpulan tulisan kitab suci. Dengan kata lain, sudah ada suatu tradisi yang relatif panjang. Namun tradisi ini yang dimiliki gereja dan terutama terdiri dari surat-surat Paulus membangkitkan suatu alasan khusus. Paulus menulis berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya. Namun masih banyak hal yang dari surat ini yang sulit dipahami. Jika tafsiran satu berdiri berlawanan dengan yang lain, dan masing-masing menegaskan kebenaran tafsirannya masing-masing, maka persoalan hanya sekedar usaha membenarkan pendapat yang satu terhadap yang lain. Karena itu, dirasakan perlu untuk memberikan dasar bagi kedudukan seseorang, dan hal itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu, dikemukakan bahwa seseorang harus memiliki roh untuk interpretasi yang benar. Karena interpretasi tanpa roh adalah sewenang-wenang. Yang kedua yaitu para pemecah harus memiliki bagian dalam theia susias atau kodrat ilahi. Naskah ini memberikan kita suatu pandangan terhadap keadaan gereja pada suatu periode yang relatif kemudian. Kendati pun jauh dari awal gereja, si pengarang tetap berusaha dalam kesinambungan dengan permulaan ini dan membentangkan sebuah apologia bagi eskatologi Kristen primitif dalam bentuk apokaliptisnya. Baik, Pak. Sekian hasil laporan baca saya. Ya, kamu mesti membaca semuanya. Enggak ngerti mungkin kau baca ya. Secara sederhana apa inti isi dari surat Yakobus? Satu kalimat. Apa isi surat Yakobus? Tak usah baca lagi. Ya, kan sudah di sini. Baik, Pak. Mohon bentar ya, Pak. Menurut saya inti dari surat Yakobus ini adalah Gak ada kan? Gak ada di otakmu kan? Sedikit pun, satu kalimat pun gak ada yang tinggal di otakmu kan? Jadi bukan ini yang saya minta sama kalian. Apa yang ada di otakmu aja yang saya minta. Bukan apa yang kau tulis. Kalau kau tulis aja, kau pindahkan aja ini. Kau pindahkan dari bukunya William Maxen, kau tulis ini, kalian pikir sudah selesai? Enggak. Ini bukan selesai. Bagi saya enggak selesai. Ini di otakmu semua enggak apa enggak? Kalau enggak di otakmu enggak ada gunanya bagi saya. Menghabiskan waktu kita ini, kalau fans seperti ini. Jadi menurut saya, apa yang ada di otakmu aja. Dan itu yang saya nilai ya, bukan apa yang kau tulis ini. Apa yang ada di otakmu itu yang saya nilai. Bukan apa yang kalian tulis. Enggak.
Capek kalian ngomong di situ nggak ada gunanya kok ini. Oke, Jeremy, apa yang ada di otakmu? Silakan. Oke, baik Pak. Kesimpulan mengenai surat Am Gerejawi, yaitu surat Yakobus. Surat ini bersihkan pengajaran-pengajaran yang disebutkan dan dinyatakan kepada kita dan ditujukan oleh surat-surat oleh si pengarang untuk melawan permusuhan kepada pengajaran sesat, yaitu dengan nasihat-nasihat kesabaran dalam penderitaan, nasihat dosakan lidah, nasihat tentang perencanaan akan kesabaran. Mengenai penerima dapat disimpulkan dalam pembukaan, yaitu ke-12 suku di perantauan, yakni dapat disimpulkan dalam 3 hal, yaitu 1, orang Yahudi yang hidup di dalam perantauan, yang kedua orang-orang Kristen Yahudi yang hidup di dalam perantauan, dan yang ketiga adalah gereja yang hidup dalam penyebaran yang disampaikan kepada seluruh gereja. Masalah kepengarangan di sini mengalami kontroversi, di mana penulis hanya menulis untuk mengkaitkan kepada sosok tokoh. Surat ini ditafsirkan, sasaran surat ini yaitu untuk mengembalikan Theophilus yang diselewengkan sebelumnya. Yang kedua, surat Petrus yang kedua. Surat ini lebih mengutamakan kepada ajaran atau nasihat-nasihat yang bersikap ramah tamah, bertahan dalam penderitaan. Di samping ini, tulisan-tulisan ini juga menyampaikan tugas-tugas kepada penatua dan muda-mudi gereja yang disertai dengan penutupan, yaitu doksologi. Masalah surat ini yakni timbulnya pertanyaan apakah pengarang mengambil naskah secara langsung dalam tradisi paranetis atau menelusuri tahap awal sastra yang tertulis tersebut. Maksud si penulis untuk menulis sastra ini yakni dalam amanat, yaitu bagi orang Kristen yang baru dibaptis sebagai peringatan akan peristiwa baptisan. Surat yang ketiga adalah surat Yudas. Surat ini dituliskan berisi polemik-polemik yang dituliskan yang tajam dalam melawan penyesat, yang dimana penyesat tersebut adalah orang-orang yang menyelewengkan pengajaran-pengajaran akan firman yang menyesatkan orang-orang yang mengucapkan kata kotor dan lain sebagainya. Dengan isi amanat ini kita dijarkan untuk supaya saling menolong dan melawan perlawanan. Mengenai penulisan surat ini ditulis sekitar tahun 100 Masehi dan ditulis sebelum kitab 2 Petrus. Yang keempat yakni surat Petrus yang kedua. Tulisan ini merupakan testament Petrus. Di dalam pembukaan disampaikan bahwa Simon Petrus lah yang merupakan pengarang dari surat ini. Penerima surat ini ialah mereka yang berkumpul bersama-sama memperoleh iman dengan isi berupa nasihat supaya waspada terhadap penafsiran-penafsiran palsu yang jahat. Dan kitab ini dituliskan sekitar tahun 130 sampai 140 Masehi. Sekian Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, sebelumnya Bapak belum nyala Pak. Oke. Ini sekarang Jasman. Apakah Jasman sudah kirim? Oh ini. Sudah Pak. Oke, silakan Jasman. Inti dari surat-surat Am atau Gerejawi yang pertama yaitu surat Yakobus.
Surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen, digolongkan ke dalam surat-surat umum atau dalam bahasa Yunani yaitu Katolike Epostole, bersama dengan surat Yudas, surat Yudas, surat 1 Petrus, surat 2 Petrus, dan ketiga surat Yohanes. Sejak zaman Eusebius, Tapi stop dulu, Josman. apa Pak? Maaf Pak, mic-nya Pak. Oh ya, ini sudah saya katakan menulis file itu harus pakai satu Romawi. Ini masih kau tuliskan satu Arab ini. Kok nggak bisa tamat-tamat ya? Ini sudah berapa kali pertemuan kita. Apakah kau punya kuping? Punya Pak, Punya ya? Punya otak juga? punya Pak. Kenapa kamu menuliskan seperti ini? Ada kesilapan Pak. Ya sudah, terus. Tapi kau nggak di sini, ketika belajar nggak di sini otakmu. Udah, teruskan. Silakan, teruskan. Iya Pak. Intisari dari keseluruhan surat ini adalah menguraikan berbagai pokok pandangan Kristen seperti kekayaan dan kemiskinan, godaan kelakuan yang baik, prasangka iman dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kebijaksanaan, pertengkaran, keangkuhan, dan kerendahan hati. Hal menyalahkan orang lain, membual kesabaran dan doa. Surat ini juga menekankan bahwa dalam menjalankan agama Kristen itu harus disertai perbuatan. Yang kedua adalah surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama adalah salah satu surat yang terdapat di Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Penulisnya adalah Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus. Seperti pernyataan di awal surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Mereka disebut umat pilihan Tuhan. Yang ketiga adalah surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua adalah salah satu surat yang terdapat di Perjanjian Baru di Alkitab Kristen yang ditujukan kepada seluruh umat Kristen yang mula-mula. Surat ini ditulis terutama untuk menentang pekerjaan guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang salah, dan juga untuk memberantas perbuatan-perbuatan tak patut yang dihasilkan oleh ajaran guru-guru itu, supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran itu. Orang Kristen harus berpegang kepada ajaran yang benar tentang Tuhan dan tentang Yesus Kristus. Yang keempat adalah surat Yudas. Surat Yudas merupakan salah satu dari kumpulan surat rasuli yang terakhir pada bagian Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditulis untuk memperingatkan para pembacanya supaya waspada terhadap guru-guru palsu yang menyebut dirinya Kristen. Dalam surat yang pendek ini yang isinya mirip dengan surat Petrus yang kedua, penulis memberi dorongan kepada para pembacanya
supaya terus berjuang untuk iman. Sekian yang bisa saya paparkan, Pak. Oke, masih kembali ke soal tadi ya, masih kenapa ya nggak bisa tamat kalian soal penulisan apa ya? Ini si Joya, si Marika, si Nova, kok nggak punya apa ya? Nggak punya otak kali berarti ya. Joya, kenapa kau nggak menuliskan dengan baik? Apakah masih ada Joya dengan saya? Joya, nggak hadir ya? Joya tidak hadir ya? Mohon maaf Pak, Joya izin Pak, Izin apa? lagi sakit katanya Pak. Siapa bilang dia sakit? Hah? Siapa mengatakan dia sakit? Tadi dia izin saya Pak, Hah? mungkin lupa izin Bapak. Tadi izin saya Pak, Oh, kau dosen rupanya di sini. tidak Pak. Ini kenapa kau tahu dia apa? Sakit? Kau dia minta izin sama kau. Hebat sekali kau. Kau rupanya dosen pembimbing PB di sini. Sehingga si Joya minta izin sama kau. Tidak Pak. Ya, itu aturan kelas kita rupanya. Kalau ada yang sakit, minta izin sama Everson. Hebat sekali kau ya. Melebihi dosen kapasitasmu. Minta izin semua mahasiswa sama kau. Wah, luar biasa kau kawan. Nanti kapan-kapan minta izin sama dia ya. Siapa yang mau gagal minta izin aja sama si Everson. Oke ya. Oke, Joya mau mati ya, Joya. Siapa lagi mau mati di sini? Marika. Ini juga Marika. Kenapa kau buat seperti itu, Marika? Seperti ini. Saya tidak, Pak. Eh? Saya teledor, Pak, nggak perhatikan waktu mengetik file. Teledor di mana otak waktu diajarkan itu? Semuanya teledor. Beberapa kali pertemuan kita dan itu sudah saya ulang-ulang. Nova, apa alasanmu? Nova. Teliti saya Pak untuk mengoreksinya kembali. Apa? Saya kurang teliti Pak untuk mengoreksi file saya kembali. So, teliti di mana otakmu ketika diajarkan ini? So, teliti di sekarang ini. Kalau belajar otakmu di sini, jangan di tempat lain. Hanya persoalan mengenal file pun tak tamat. Tamat SMA sore kalian mungkin dulu ya. Oke, silakan Marika. Sampaikan apa yang kau tahu. Jangan bacakan yang kau tulis. Sama aja kalian membaca-baca aja, sama aja. Kau baca aja buku itu dari awal sampai habis. Apa yang kau tahu aja? Pak, saya akan memaparkan apa laporan baca saya. Yang pertama itu surat Yakobus. Dikatakan bahwa surat Yakobus ini adalah surat yang tidak memiliki pola. Dan surat Yakobus ini diawali dengan pendahuluan. Yang kemudian bahwa surat ini adalah dokumen didaktis yang terdiri dari serangkaian perkataan pendek. Yang kemudian tentang surat Petrus yang pertama, bahwa di surat Petrus yang pertama ini intinya adalah ajaran yang disampaikan kepada kita berupa nasihat dan juga itu dimulai dengan ungkapan kita
ungkapan pujian syukur kita kepada Tuhan dan juga dengan kelahiran kembali. Kemudian kita diajarkan untuk tentang kasih yang tulus dan ikhlas kepada saudara-saudara, teman, dan agar kita menjauhi segala kejahatan. Kemudian yang di surat Yudas ini, bahwa surat ini berisi tentang suatu polemik yang tajam untuk melawan para penyesat, dan para jemaat juga diajarkan untuk berpegang teguh pada iman mereka. Yang kemudian surat Petrus yang kedua, pelajaran yang kita dapat dari sini ialah kita diberi pelajaran untuk memberikan suatu pandangan terhadap bagaimana bahwa keadaan gereja itu. Kemudian dalam suatu periode yang relatif, kemudian yang dimana gereja dalam proses menjadi suatu lembaga, dan surat ini ditulis pada tahun 1130 dan sampai 140 Mas. Itu yang saya ketahui, Pak. Oke, terima kasih. Kau juga Markus, di mana otakmu? Markus, apakah kau di sini? Saya Pak. Di mana otakmu ketika diajarkan ini, membuat file? Saya minta maaf Pak, mungkin itu kesalahan saya Pak. Saya tidak menyuruh kau minta maaf. Di mana otakmu ketika diajarkan ini? Minta maaf itu terakhir itu. Kan saya sudah tulis, saya suruh kamar tulis besar-besar di buku itu, atau tulis di otakmu, kan itu saya bilang kemarin kan. Berarti tak ada otakmu itu aja ya. Tulis file aja minta becus. Silakan. Boleh laporanmu. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan saya tentang surat-surat gerejawi Paulus. Yang pertama di sini surat Yakobus, di mana surat Yakobus beranjur untuk bertekun dalam cara hidup yang benar, ketekunan dalam pencobaan, dan tentang mendengar dan melaksanakan firman dalam berhubungan dengan sesama, dan orang tidak boleh membiarkan dirinya dipengaruhi oleh muka. Dan yang kedua surat Petrus. Wajahmu kok hanya salib, udah mati ya? Mungkin karena jaringan Pak. Silakan. Baik Pak, yang kedua surat Petrus yang pertama. Masa kau tunjukkan salib waktu kau bicara? Memangnya udah udah mati. Ya kalau kau presentasi tunjukkan wajahmu. Jangan tunjukkan salib ke kami. Silakan. Baik Pak, yang kedua itu salib, itu kelihatan itu salib. Wajahmu salib. Yang kedua. Baik Pak, di mana surat Petrus yang pertama tertulis di mana Petrus menyebutkan bahwa Rasul Kristus mengiring sebagai pendirinya orang-orang yang benar, Pak. Dan yang kedua, surat itu salib Petrus yang kedua. Kalau salib itu tandanya kau udah mati. Tunjukkan aja wajahmu, sampaikan apa yang kau tahu aja. Kan sudah tahu kan, udah hafal kan? Iya, Pak. Di mana surat Petrus yang kedua bertuliskan tentang menceritakan tentang itu salib lagi penerimaan tentang di mana iman Rasul Petrus, Pak. Dan yang ketiga dan yang keempat surat Yudas bertuliskan tentang memperkuat para penerimanya, Pak. Sekian, Pak. Oke lah, gak ada isinya itu.
Messi. Baiklah, saya akan memaparkan. Oh, ini sudah tulisan Yohanes ya? Ya udah, Ya, Pak. sampai di situ dulu. Ya, tampaknya masih seperti itu dulu, nggak ada perubahan ya. Masih membaca apa yang ditulis, yang sebenarnya tidak ada di memori kalian, itu aja, nggak ada di memori kalian apa yang kalian tulis itu. Bagi saya sebenarnya di memorimu ada, di otakmu itu ada. Karena nanti ketika ujian ini keluar, gampang nanti kalian menjawabnya gitu. Tapi kalau nggak ada, ngapain kalian jawab? Kalau saya sebutkan nanti, coba jelaskan apa yang kau ketahui tentang surat Yakobus. Secara sederhana apa? Coba dulu kamu Markus, apa yang kau ketahui tentang Yakobus? Sederhana aja, apa yang kau ketahui? Kau sudah baca kan? Apa itu surat Yakobus? Apa yang kau ketahui tentang surat Yakobus? Secara sederhana aja. Silakan. Nggak ada kan? Satu kata pun nggak bisa kau keluarkan dari otakmu apa itu surat Yakobus. Jadi mau mahasiswa teologi lah kalian kawan. Mau tamat bentar lagi ini apa sama pembimbing PB nggak ada isinya. Kasihan kan? Kasihan. Bukan kasihan saya, kasihan kamu. Coba dulu Iwan, apa yang kau ketahui tentang surat Yakobus? Silakan Iwan. Masih bersama Pak. saya, Iwan? Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Apa yang kau ketahui tentang surat Yakobus? Nggak ada kan? Itu sudah detik ketiga, keempat, gak berisi. Gak berisi itu. Oke, Jasman. Apa yang kau ketahui tentang Yakobus? Gak ada kan? Gak berisi kan? Itu detik kelima, gak bisa jawab. Kalau sudah di sini kita, detik pertama udah jalan, udah on, bukan on. Kalian semua on, bukan on otaknya, on. Kalian ngerti nggak on? Bodoh. Gak berisi otaknya. Jeremia, apa yang kau ketahui tentang surat Petrus yang pertama? Jeremia. Dalam surat apa, Pak? Dalam surat apa, Ada yang Pak? bisa? Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Ya silakan. Dalam surat apa, Pak? Kau bilang ada. Dalam surat apa lagi kau bilang? Surat pertama. Petrus. Apa yang kau ketahui? Mengenai surat Petrus pertama merupakan surat yang ditulis yang berisi kontroversi yang di mana pengarangnya menggambarkan sebuah tokoh yang akan dituliskan dalam penulisan surat tersebut, dan surat ini lebih mengutamakan berisi kepada surat bersikap ramah tamah kepada sesama manusia dan nasihat-nasihat berupa ajaran dalam penderitaan. Peristiwa penulisan surat ini dituliskan untuk si pengarang untuk mengingatkan para umat-umat Kristen dalam mengingat akan peristiwa baptisannya. Itu, Pak. Oke.
Joya, itu tidak tahu lagi. Marika, apa yang kau tahu tentang surat Yudas? Yang saya tahu tentang surat Yudas adalah surat yang berisi polemik yang tajam, Pak. Polemik yang tajam tentang apa? Polemik yang tajam tentang apa itu? Polemik tentang tajam yang tentang apa? Apa polemiknya itu? Saya bayangkanlah kalian minggu depan ujian, saya buat soalnya seperti itu. Itu aja jawaban kalian. Menurut kalian dapat nilai apa kalian? Bisa dapat nilai A. Jangankan dapat nilai A. Nilai telur pun tak dapat. Pasti dapat 0 kalian. Ini minus lagi, minus. Tak dapat nilai. Jadi jangan kalian anggap enteng. Silakan aja, saya buktikan aja minggu depan ujiannya. Berisi nggak otak kalian? Oke, yang rugi kan bukan saya. Yang rugi ya kalian. Tak punya isi dalam otaknya. Oke, kita masuk bagian kedua. Tulisan-tulisan Yohanes. Silakan misi. Sampaikan apa yang ada di isi otakmu ya. Baik, Pak. Tulisan-tulisan Yohanes. Injil Yohanes itu berisi tentang perjalanan hidup Yesus yang dimulai dari permulaan, penyaliban, sampai kebangkitan menurut sinopsis. Yesus pergi ke Yerusalem hanya sekali, tetapi menurut Yohanes, Yesus pergi ke Yerusalem sebanyak 4 kali, yaitu untuk menghadiri acara pesta dan perayaan Paskah. Isinya juga bercerita tentang hubungan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes tidak ada penetapan perjamuan kudus dan kebanyakan sinoptis tidak mempunyai kesamaan dengan Yohanes. Adapun kisah mukjizat yang ada di dalam Yohanes itu yaitu pemberian makan kepada 5.000 orang. Di dalam Yohanes tidak terdapat ucapan-ucapan pendek dan tajam dari Yesus, tetapi kita dapat menemukan ungkapan-ungkapan panjang yang sifatnya itu kebanyakan meditatif. Berbicara tentang pengarang Yohanes, masalah ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli-ahli. Di dalam Yohanes 1-20 itu mengandung sumber-sumber yang telah diolah melalui suntingan ditemukan di dalam pasal 2 ayat 11. Pada pasal itu mukjizat di Kanaan secara gamblang disebut. Yang pertama itu sebagai tanda-tandanya sampai pasal 20 banyak tanda-tanda yang ditemukan. Namun mukjizat-mukjizat lain yang mencolok di dalam Yohanes yaitu mukjizat terhadap orang lumpuh, penyembuhan lelaki yang buta sejak lahir, dan kebangkitan Lazarus dari kematiannya. Bilang dulu sama teman-temanmu itu supaya diam. Jangan suara mereka kedengaran di sini, berisik. Mukjizat dalam Yohanes itu dikisahkan lebih luas dibandingkan dengan mukjizat yang dicatat dalam sinopsis. Mukjizat ini itu mengungkapkan pandangan yang berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam Yohanes, yang dalam artiannya bahwa mukjizat itu bukanlah sebagai pengungkapan iman yang ditimbulkan oleh mukjizat, melainkan oleh kata-kata dan pemberitaan Yesus. Pasal 21 ini adalah sebuah tambahan yang berbicara tentang penampakan di sekitar Yerusalem Laut Tiberas. Dan kita perlu mencatat bahwa gaya dalam pasal ini kebanyakan sama dengan gaya pasal 1-20. Gayanya itu bukanlah ciri khas dari si pengarang pasal tersebut, melainkan lebih merupakan gaya sebuah kalangan atau aliran yang kita temukan dalam surat-surat Yohanes.
Masalah kepengarangan tidaklah terlalu penting dan karena itu dapat dibahas secara singkat. Maka melalui bukti-bukti internetnya, Injil ini bersifat anonim. Tradisi gereja belakangan menyebut Yohanes, anak Zebedeus, sebagai pengarangnya, dan tradisi pernyataan-pernyataan ini, seperti yang dapat kita Internet lihat itu maksudnya apa itu? di dalam suatu Bukti-bukti internet itu apa maksudnya itu? yang dia apa Pak? Yang dilihat dari mana? Mengapa kau cari dari internet? Kan dari bukunya siapa kan ini kan? ya Pak. Dari bukunya Willy Max ini kan? Kenapa kau bilang dari bukti-bukti internet? Kau baca buku ini kan internet? Enggak Pak. Baca buku ini? Iya Pak. Lalu kenapa ada bukti-bukti internet? Dari mana datang ini bukti-bukti internet ini? Di halaman berapa itu ada tulis bukti-bukti internet? Ada di situ bukti-bukti internet. Waktu pengarang. Ada di internet. Zamannya si Willy Max belum ada internet. Ini tulisnya tahun berapa ini? Tahun 94. Masih jarang orang menggunakan internet itu. Oke, lanjutkan aja. Silakan lanjutkan. Silakan Lucy. Ya Pak. Lanjut ke surat Yohanes yang pertama aja. Oh, Pak. Ya Pak. Lanjut ke surat Yohanes yang pertama. Surat karena dokumen ini tidak memiliki pembukaan seperti Ibrani dan penutup suratnya, bentuk sastra tidak mudah untuk ditentukan. Karena ia tidak memiliki semua rincian konkret yang membenarkan penyebutannya demikian. Si pengarang membayangkan para pembacanya terancam oleh suatu ajaran sesat yang para pengikutnya bukanlah Yahudi ataupun non-Yahudi, melainkan itu mengaku sebagai orang Kristen. Dari sini muncul pendapat bahwa salib tak mungkin punya arti bagi mereka. Mereka jelas menolak perjamuan kudus, tetapi baptisan tidak. Si pengarang menganggap para penyesat ini sebagai nabi-nabi palsu dan bahkan di antara mereka dan para pembaca telah terjadi perpecahan. Kesatuan dokumennya hal ini terangkai mulai dari asumsi bahwa pengarang memakai suatu sumber non-Kristen sampai dengan bahwa ia merevisi dan memperluas suatu tulisannya sendiri yang telah ada sebelumnya. Yang dengan kata lain, ia seorang tokoh gereja dan pengkhotbah yang praktis, yang dengan bersukacita membangun sebuah jembatan dari ungkapan-ungkapan yang umum di jemaatnya guna menyeberang dari satu pokok kepada pokok-pokok berikutnya. Tetapi yang berhasil secara tiba-tiba kembali lagi ke tempat pertama ia mulai. Bahasa dan gaya dokumen ini itu menunjukkan hubungan yang erat dengan Injil Yohanes. Tetapi pertanyaannya ialah seberapa jauh bisa menetapkan hubungan antara kedua dokumen itu satu sama lain.
hubungan antara Yohanes dan 1 Yohanes itu telah dibandingkan dengan hubungan antara Paulus dan surat-surat Pseudo Paulus yang mengusulkan bahwa 1 Yohanes itu harus dibandingkan sebagai sebuah surat penggembalaan Yohanes yang memperlihatkan sejumlah ciri khas Katolik purba. Dalam konfrontasi dengan suatu Gnostikisme Kristen, maksud si pengarang ialah mempertahankan gereja dalam pengakuan iman yang benar. Pengakuan yang dirumuskan secara tradisional dalam pasal 4 ayat 2 adalah ungkapan anti-gnostik dalam bentuk yang lebih tajam daripada pengakuan yang lebih tua. Dokumen ini itu telah diturunkan secara anonim. Si pengarang meneruskan tradisi Yohanes, tetapi ia pun memberi suatu sentuhan kegerejaan, seperti yang terjadi dengan redaksi gereja dalam Yohanes. Tak ada keraguan bahwa kedua naskah ini adalah surat. Tak ada alasan untuk menganggapnya sebagai suatu rekaan atau fiksi, seperti yang terkadang telah diusulkan. Dalam pembukaannya seorang presbuteros penatua disebut sebagai pengirimnya, tetapi namanya tak disebutkan. Surat ini itu tampaknya disampaikan oleh Demetrius yang merupakan seorang beberapa saudara itu, atau paling kurang mendampingi mereka. Kedua surat yang amat singkat ini telah memperhadapkan para ahli pada sejumlah pertanyaan yang sulit dijawab. Dalam 2 Yohanes, pertentangan dogmatis akhirnya membawa kepada langkah yang sama seperti yang kita temukan di dalam 3 Yohanes. Penolakan pemberian pelayanan. Dan dalam 3 Yohanes, keluhan tentang penolakan Diotrephes untuk menerima beberapa saudara, disusul oleh himbauan kepada Gaius agar tidak meniru yang jahat. Penyebutan si pengarang atas dirinya sebagai penatua tanpa petunjuk akan namanya adalah aneh. Bahwa penyebutan ini tidak berarti Rasul Yohanes. Sudah jelas bukan saja dari pengamatan-pengamatan sebelumnya, tetapi juga dari kenyataan bahwa sulit bagi kita memahami bagaimana Diotrephes dapat menolak wibawa yang demikian. Dengan begitu, hasil di gerejanya. Kalau ini hanya seorang anggota gereja yang tua dan terkenal yang menyebarkan pengaruhnya melalui para pemberita yang diutusnya, kenyataan ialah bahwa dalam hal ini ia menulis surat-surat yang sebenarnya, sedangkan dalam 1 Yohanes ia menggunakan bentuk sastra yang berlainan, yang sungguh-sungguh mempengaruhi argumen tentang identitasnya. Bagaimanapun ia tergolong pada aliran Yohanes dan menuliskan kedua surat itu di timur sekitar peralihan abad pertama. Sekian hasil paparan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut kepada Mona Lisa. Ginting. Baik, Pak. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan saya. Yohanes menggambarkan pelajaran Yesus mula dari penyaliban dan kebangkitan seperti yang dilakukan Injil sinoptis. Tetapi ada beberapa perbedaan yang khas. Petunjuk pertama bahwa Yohanes 1-20 mengandung sumber-sumber yang telah diolah melalui suntingan ditemukan dalam pasal 2 ayat 11. Pengarang Yohanes menyajikan Yesus sebagai Dia yang diutus. Sumber-sumber itu mulai dengan pernyataan seperti pernyataan, "Aku adalah setelah undangan" atau panggilan untuk pengambilan keputusan. Muncul ucapan-ucapan krisis yang mengandung janji atau peringatan atau kedua-duanya sekaligus. Sejauh kita telah membahas titik tolak si penginjil sendiri, dan kini kita harus beralih kepada proses yang belakangan ini didalami karya ini. Jelas bahwa pasal 21 adalah sebuah tambahan. Akhirnya, hal yang sama pun berlaku bagi ekskatologi terhadap masa kini. Tetapi dalam karya yang kita kenal sekarang terhadap pernyataan-pernyataan mendadak tertentu mengenai masa depan yang mengembangkan tekanan sepihak terhadap masa kini. Pemimpin gereja menyamakannya sebagai murid yang dikasihi.
pasal 21 ayat 24, BND 19 ayat 35. Maka melalui bukti-bukti internnya, Injil ini bersifat anonim. Tujuan surat ini adalah memberikan suatu peringatan mengenai ajaran-ajaran sesat yang jelas berhubungan dengan yang disebutkan dalam 1 Yohanes. Karena baik ajaran-ajaran sesat itu maupun ortodoksi atau ajaran yang dinilai benar penyunting. Si pengarang menyatakan betapa gembiranya ia karena beberapa saudara telah memberikan ajaran yang amat mengembirakan mengenai dia. Kedua surat yang amat singkat ini telah memperhadapkan para ahli pada sejumlah perkataan yang sulit. Dijawab acuan-acuan yang amat singkat yang ada pada surat-surat ini telah untuk gambaran yang jelas mengenai situasi-situasi kemunculannya. Meskipun surat tertentu, situasi masing-masing dikenal lebih baik oleh para penerimanya. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke. Nova. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang laporan baca saya yang berjudul dengan tulisan-tulisan Yohanes. Di sini Yohanes menggambarkan tentang bagaimana perjalanan hidup Yesus mulai dari awal hingga sampai penyaliban dan kebangkitan. Seperti yang dilakukan Injil-Injil sinoptis. Namun, di sini ada dua perbedaan antara menurut sinoptis dan menurut Yohanes. Adapun menurut sinoptis mengikuti Lukas Markus, Yesus pergi ke Yerusalem itu hanya sekali saja, yaitu pada akhir pelayanan Yesus. Tetapi menurut Yohanes, Yesus itu pergi ke Yerusalem pada 4 kesempatan, bisa kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 13, Yohanes 5 ayat 1, Yohanes 7 ayat 10, dan Yohanes 12 ayat 12. Adapun ciri khas dari Yohanes ini adalah hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Menurut sinoptis, Yesus itu tidak pernah muncul ke permukaan umum sebelum Yohanes Pembaptis itu dipenjarakan. Namun menurut si Yohanes ini keduanya tampak bekerja sama bekerja dalam waktu yang bersamaan. Terus setiap perikop ini memiliki tempat yang berbeda. Contohnya aja kita lihat contohnya itu seperti pembersihan bait Allah muncul pada awal Injil Yohanes. Namun menurut sinoptis pada akhir pelayanan Yesus sampai dalam Injil Yohanes kita tidak perlu untuk menunggu sampai perjamuan akhir Yesus untuk memperoleh acuan kepada Ekra Kristi. Perbedaan gaya dalam Yohanes ini tidak ada ucapan-ucapan pendek dan tajam dari Yesus yang bisa kita temui dalam ungkapan-ungkapan sinoptis. Adapun sumber-sumber dan titik tolak dalam ini adalah bukti adanya pengarangan Yohanes. Di sini terjadinya masalah-masalah perdebatan para ahli. Lalu harus kita ketahui bahwa ada dua bagian yang hanya bisa kita pastikan dalam Yohanes ini. Yang kita harus ketahui bahwa setiap masalah itu berbeda-beda. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1 sampai 20 yang mengandung sumber-sumber yang telah suntingan dalam Yohanes 2 ayat 11. Adapun itu yang terjadi mukjizat di Kanaan, mukjizat terhadap orang lumpuh, penyembuhan lelaki buta, dan kebangkitan Lazarus. Mujizat-mujizat yang terjadi di Injil Yohanes ini tampaknya lebih real ataupun lebih luas dijelaskan dibandingkan dengan Injil sinoptis. Suntingan gereja tidak hanya menyangkut dalam pasal 21, tapi kalau kita sudah membahas tentang pasal 21 ini, maka kita akan lebih mampu untuk
menguasai ataupun menelusuri bahwa proses penyuntingan pada pasal 1 sampai 20. Pasal 20 ini dan pasal 21 ini sangat banyak kesamaan-kesamaannya ataupun kemiripannya. Maksud dari gaya ini merupakan adalah sebuah karangan atau aliran yang kita temukan dalam Yohanes. Adapun dalam percakapan dengan Nikodemus, si penyunting ini membuat baptisan dan perjamuan kudus berdasarkan dengan kematian Yesus. Ketika kita bisa mengatakan bahwa sisipan-sisipan perbaikan suntingan gereja itu berusaha untuk membuat karya aslinya cocok dengan gagasan tradisi yang mengenai sakramen-sakramen. Namun karya tersebut itu sayangnya, namun tanpa disadari bahwa karya tersebut itu kehilangan suatu dari ciri khasnya. Adapun masalah-masalah kepengarangan itu, penyuntingan gereja menyamakan bahwa kepengarangannya ini adalah sebagai murid Yesus, tetapi sayang sekali bahwa nama dari pengarang ini tidak dijelaskan siapa, tidak disebutkan namanya, melalui bukti-bukti yang ada yang bisa kita lihat itu Injil ini bersifat anonim, dan ada juga menurut tradisi gereja ataupun gereja belakangan ini menyebutkan bahwa kepengarangan Injil Yohanes ini adalah Yohanes anaknya Zebedeus. Irenaeus menggambarkan ataupun menyamakan murid yang dikasihi adalah dengan Yohanes dan mengatakan bahwa Efesus adalah awal ataupun asal muala dari Injil ini. Kemungkinan karya ini pun ditulis di timur daerah Syria menjelang abad pertama. Surat Yohanes yang pertama, bentuk sastranya itu, dokumen ini tidak memiliki pembuktian yang real seperti Ibrani dan penutup sastranya. Namun bentuk sastranya ini tidak mudah ditentukan. Terus dokumen ini bisa disebut dengan homili, surat peringatan tercatat atau manifesto. Keadaan pembacanya di sini, pengarang ini terancam oleh suatu ajaran sesat yang para pengikutnya itu bukanlah Yahudi ataupun non-Yahudi, tetapi dia itu mengaku ataupun menyamar sebagai orang-orang Kristen seperti itu. Kesatuan dokumennya ini, adapun kesatuan dokumen, kita di dalam kesatuan dokumen ini sangat susah untuk kita bagikan. Namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mencatat perubahan kedatipannya, tidak namun kenapa kita sulit? Karena kalau jika tadi pengarangnya ini menambahkan ataupun menambahkan suatu komentar ataupun bentuk aslinya, mungkin kita mudah untuk membagi-bagi dokumen tersebut. Keadaan teologis si pengarang, bahasa dan gaya menunjukkan hubungan erat dengan Yohanes. Kita lihat pada pasal 5 ayat 6 memberikan petunjuk pertama, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Sama seperti dalam redaksi gereja dari Injil Yohanes. Adapun pesan-pesan dari pengarang itu
bisa kita paham, bisa kita ketahui itu yaitu mempertahankan gereja dalam pengakuan iman yang benar. Terus ada juga gereja, kita tidak hanya tinggal di dalam gereja, namun kita harus melakukan atau mempraktekkan kasih di dalamnya. Terus segala kejahatan adalah dosa dan pelanggaran hukum adalah dosa, tetapi kita bisa, bukan dosa itu yang membuat kita untuk mendatangkan maut. Jika karena hal tersebut kita bisa untuk diampuni dan kita bisa mengakui ataupun kita akan diampuni seperti itu. Terus udah ya, ini sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, baiklah. Oke, sekarang Vera. Radetti Baho. Baik Pak, saya akan melaporkan hasil laporan baca saya, yaitu tentang Injil Yohanes. Injil Yohanes ini berisi tentang penggambaran perjalanan hidup Yesus Kristus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan. Tetapi Injil Yohanes ini memiliki perbedaan dengan Injil Sinoptis, di mana contoh perbedaannya yaitu di mana dalam Injil Sinoptis diceritakan bahwa Yesus hanya satu kali pergi ke Yerusalem pada akhir hidupnya, sedangkan dalam Injil Yohanes Yesus pergi ke Yerusalem 4 kali. Dalam Injil Yohanes juga terdapat pasal yang ditambahkan oleh orang lain seperti pasal 1 sampai 20. Namun pasal tersebut tak pernah diperdebatkan dari sudut kritik teks, tetapi diterima sebagai bagian dari intisari Injil yang kanonis. Tradisi gereja menyebutkan Yohanes anak Zebedeus sebagai pengarangnya. Namun banyak yang berpendapat bahwa Injil Yohanes tersebut merupakan karya seorang bernama Yohanes atau si penatua. Surat Yohanes yang pertama, yaitu 1 Yohanes, tidak dapat disebut sebagai surat. Dokumen itu telah disebut homili atau surat peringatan, traktat atau manifesto. Tetapi satupun dari semua itu benar-benar gambaran yang tepat. Pembacanya terancam oleh suatu ajaran sesat yang pengikutnya bukanlah Yahudi ataupun non-Yahudi, melainkan mengaku sebagai orang Kristen. Munculnya sejumlah kontradiksi pada bahannya, seperti hubungan antara dosa dan ketidakberdosaan. Dilihat secara dialektis dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Tetapi 1 Yohanes 5 ayat 16-17 berbicara tentang 2 jenis doa. Karya ini memungkinkan berasal dari timur di sekitar peralihan abad pertama. Dokumen tersebut telah diturunkan secara anonim. Si pengarang meneruskan tradisi Yohanes dan memberi suatu sentuhan kegerejaan seperti yang terjadi dengan redaksi gereja dalam Yohanes. Dalam sejumlah naskah salinan, terutama naskah-naskah Latin purba, ditemukan sebuah keterangan yang ditambahkan pada 1 Yohanes 5 ayat 7-8 yang mengandung sebuah penafsiran trinitis terhadap nas itu. Surat Yohanes yang kedua dan yang ketiga, kedua naskah ini adalah surat. Penutup dari kedua surat ini mengandung salam. Pengarang membuat dokumen itu karena pengarang bermaksud melakukan suatu kunjungan pribadi, seperti yang terdapat pada 2 Yohanes 1 ayat 3 dan 2 Yohanes 13 ayat 14. 2 Yohanes dialamatkan kepada salah satu kuria atau wanita yang terpilih dan anak-anaknya, atau dengan kata lain disebut kepada sebuah jemaat. 3 Yohanes dialamatkan kepada seseorang bernama Gaius. Pengarangnya tidak dapat dipastikan orang yang sama dengan pengarang 1 Yohanes. Kedua surat itu ditulis di timur sekitar peralihan abad pertama.
Terima kasih, Pak. Oke, lanjut Putri. Ada Putri? Tidak ada. Maaf Pak, Putri ada Pak, cuman dari kamera saya tidak bisa Pak, karena dinonaktifkan sama Bapak Pak, mic-nya sama kameranya Pak. Keluar dulu baru masuk lagi. Keluar dulu baru masuk lagi. Oh iya Pak. Silakan Putri. Baik Pak, sebelumnya sudah terdengar Pak. Ya, silakan. Baik. Injil Yohanes. Yohanes menggambarkan perjalanan hidup Yesus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan. Seperti yang dilakukan oleh Injil Sinoptis, ada beberapa perbedaan yang khas. Menurut Sinoptis, mengikuti pola khas Markus, Yesus pergi ke Yerusalem hanya sekali. Tetapi menurut Yohanes, ia pergi ke sana dalam 4 kesempatan. Adapun ciri khas lainnya dalam Yohanes, yaitu hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Pembersihan bait Allah muncul pada awal Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, kita tidak perlu menunggu sampai perjamuan terakhir Yesus untuk memperoleh ucapan kepada Ekritis. Dalam Yohanes juga tidak ada penetapan untuk perjamuan kudus. Menurut Sinoptis, Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya pada waktu matahari terbenam. Namun menurut Yohanes, ia mati pada sore sebelum tempatnya pada tanggal 14 Nisan saat persiapan hari Paskah, saat domba-domba Paskah disembelih di bait Allah. Dapat disimpulkan bahwa gaya ucapan antara Yesus, Yohanes, dan Sinoptis adalah sama. Adapun sumber-sumber dan titik tolak, sesungguhnya keseluruhan hanya ada 2 bagian yang dapat kita pisahkan secara pasti. Dan masalah-masalah setiap kasus itu berbeda-beda. Seperti perikop mengenai wanita yang berzina, terletak di Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Jelas bersifat sekunder dalam konteks Injil itu. Pasal ini tidak pernah diperdebatkan dari sudut kritik teks. Ia diterima sebagai bagian dari intisari Injil yang kanonis. Karena itu, kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa pasal 1-20 telah mengalami perluasan penyuntingan di kemudian hari. Mukjizat-mukjizat yang terdapat dalam Yohanes yang tidak ditemukan dalam Sinoptis adalah mukjizat terhadap orang lumpuh, penyembuhan lelaki yang buta sejak lahir, kebangkitan Lazarus. Yohanes menyebutkan bahwa mukjizat ini adalah satu hal yang dimaksudkan untuk membangkitkan iman. Pengarang Yohanes menyajikan Yesus sebagai Dia yang diutus. Suntingan gereja. Dalam pasal 1 ayat 20, gaya penyuntingan bukanlah ciri khas yang pengarang pasal, melainkan lebih mengarah kepada gaya yang merupakan sebuah gaya atau aliran.
yang juga kita temukan dalam kitab Yohanes, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal 1 sampai 20 bukanlah karya satu orang saja yang mencoba dalam kerangka yang disusunnya. Membahas masalah hangat dari masanya, tetapi bahwa orang ini merupakan bagian dari sebuah komunitas atau paling tidak memiliki suatu lingkungan murid. Pasal 21 sebuah tambahan dari dalam Yohanes, seperti halnya dalam Lukas 24, penampakan Tuhan Yesus bangkit terjadi secara terbatas dalam dan di sekitar Yerusalem. Masalah pengarang. Masalah pengarang bukanlah masalah yang rumit, oleh karena itu dapat dibahas secara singkat. Penyuntingan gereja menamakannya sebagai murid yang dikasihi. Tetapi orang ini tidak pernah disebut dengan namanya. Maka melalui bukti-bukti Injil ini bersifat anonim. Tradisi gereja menyebut bahwa Yohanes anak Zebedeus seperti pengarangnya, dan dalam hal ini Justinus benar. Berpandangan demikian tidaklah dapat dipastikan. Tradisi gereja mula-mula memperlihatkan minat yang besar terhadap pernyataan-pernyataan ini. Seperti yang dapat kita lihat dalam suatu pernyataan, meskipun secara historis dan nilainya dalam kanon Muratori. Menurut kanon itu, Yohanes diminta oleh rekan-rekan muridnya untuk menulis kenangan-kenangannya. Surat Yohanes yang pertama. Bentuk surat Yohanes, bentuk serta dari kitab ini tidak mudah dibentukkan. Kita dapat menyebut bahwa 1 Yohanes dikatakan sebagai surat karena ia tidak memiliki semua rincian kontrak yang akan membenarkan penyebaban demikian. Adapun keadaannya para pembacanya. Bayangan si pengarang, si pembaca terancam oleh ajaran sesat yang para pengikutnya bukanlah Yahudi ataupun non-Yahudi, melainkan mengaku sebagai orang Kristen. Namun dari kisah serangan yang mereka berikan, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang gnotik yang menyangka inkarnasi Yesus Kristus sebenarnya, dan dari sini muncul pendapat bahwa salib tak mungkin punya arti bagi mereka dan menolak perjamuan kudus. Kesatuan dokumen. Pernyataan-pernyataan si pengarang tampaknya amat terlepas, hingga sulit kita membagi-bagi dokumen ke dalam bagian-bagiannya. Hanya yang dapat kita lakukan adalah mencatat perubahannya, kendati pun tidak ketat sekalipun tidak, antara nas-nas didaktis dan paranetis. Kedudukan teologis si pengarang. Bahasa dan gaya dokumen ini menunjukkan hubungan erat dengan Injil Yohanes. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang ialah seberapa jauh kita bisa menetapkan hubungan antara kedua dokumen itu satu sama lain. Pasal 5 ayat 6 memberikan petunjuk pertama yang bisa dikatakan amat jelas. Hubungan antara Yohanes dengan Yohanes 1 telah dibandingkan dengan hubungan antara Paulus dengan surat-surat pseudo Paulus, yang mengusulkan bahwa Yohanes haruslah dipandang sebagai suatu surat yang disebut surat pengembalaan Yohanes. Pesan si pengarang. Bahasa dan gaya dokumen ini menunjukkan hubungan erat dengan Injil Yohanes, tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang ialah seberapa jauh kita bisa menetapkan hubungan antara kedua dokumen itu satu sama lain. Kepengarangan dan waktu serta tempat penulisan. Dokumen ini telah diturunkan secara anonim. Kita telah melihat bahwa tidaklah mungkin menganggap Injil Yohanes sebagai karya Yohanes, anak Zebedeus. Hal yang sama pun berlaku pada 1 Yohanes, acuan dengan
melihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan tidak dapat diambil sebagai bukti bahwa si pengarang adalah saksi mata surat Yohanes yang kedua dan ketiga. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua surat ini adalah surat. Tidak ada alasan untuk menganggapnya sebagai surat rekan atau fiksi. Seperti yang terkadang diusulkan, dalam pembukaannya seorang penatua disebutkan sebagai pengirimannya, tetapi namanya tidak disebutkan. Penutup kedua surat ini mengandung salam yang didahului oleh suatu ungkapan yang berbunyi sebagai suatu rumusan yang baku. Dua Yohanes ini dialamatkan kepada salah satu kuria atau wanita. Wanita di sini dipakai sebagai suatu sebutan untuk jemaat yang terlebih dan anak-anaknya, dengan kata lain, bukan saja si pengarang tetapi juga semua orang yang mengenal kebenaran itu, yaitu semua orang Kristen sejati. 3 Yohanes dialamatkan kepada seorang yang bernama Gaius. Si pengarang menyatakan betapa gembiranya ia karena beberapa saudara memberikan laporan mengenai dia. Keadaannya. Kedua surat yang amat singkat ini telah memperhadapkan para ahli pada sejumlah pertanyaan yang sulit dijawab, karena acuan-acuan amat singkat yang ada pada surat-surat ini tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi-situasi kemunculan, meskipun sudah tentu situasi masing-masing dikenal baik oleh para penerimanya. Kepengarang waktu dan tempat penyusunan. Penyebutan si pengarang atas dirinya sebagai penatua tanpa petunjuk akan namanya adalah aneh. Bahwa penyebutan ini tidak berarti Rasul Yohanes. Sudah jelas bukan sejak dari pengamatan sebelumnya, tetapi juga dari pernyataan bahwa sulit bagi kita memahami bagaimana Diotrephes dapat menolak wibawa yang demikian dengan begitu berhasil di gerejanya. Terima kasih, Pak. Sampai di sini saja saya. Oke, sebentar ya. Lanjut silakan. Siapa sekarang? Si Reja silakan. Reja. Baik Pak, saya akan lanjut Pak. Tulisan-tulisan Yohanes, Injil Yohanes. Isinya Yohanes ini menggambarkan kisah perjalanan Yesus seperti Injil sinopsis lainnya. Namun ada perbedaan yang khas. Menurut sinopsis, Yesus pergi ke Yerusalem hanya sekali saja, dan itu hanya pada akhir pelayanan Yesus. Tapi menurut Yohanes, Yesus pergi ke Yerusalem dalam 4 kesempatan. Ciri khas lain pada Injil Yohanes adalah hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Dapat dicatat bahwa gaya ucapan-ucapan Yesus dan gaya ucapan Yohanes Pembaptis adalah sama, sehingga memberikan kesan-kesan karya yang disusun keseluruhan dan jauh lebih nyata daripada sinoptis. Sumber dan titik tolak. Yohanes 1-20 mengandung sumber-sumber yang sudah diolah melalui suntingan yang ada dalam pasal 2 ayat 11. Mujizat di Kanaan disebut sebagai tanda pertama, penyembuhan anak pegawai istana disebut sebagai tanda kedua. Si penginjil mengenal baik tradisi ke-12 murid dan sejumlah nama dari kelompok ini. Bagi si penginjil, murid yang dikasih Yesus itu adalah tipe ideal dari kemuridan menurut pandangannya. Dan kemungkinan si penginjil itu sendiri menganggap dirinya sebagai salah satu murid yang demikian. Suntingan gereja. Gaya dalam pasal 21 kebanyakan sama dengan pasal 1-20. Gayanya bukan ciri khas si pengarang pasal 1-20, melainkan merupakan gaya sebuah kalangan atau aliran yang juga kita temukan dalam surat Yohanes. Pasal 1-20 bukan karya satu orang yang mencoba membahas dari masalah hangat dari masanya, tetapi orang ini merupakan bagian dari komunitas yang paling tidak memiliki lingkungan murid.
Suntingan gereja membuat karya aslinya cocok dengan gagasan tradisional mengenai sakramen dan eskatologi yang akibatnya karya itu kehilangan sesuatu dari ciri khasnya. Bukan maksud si pengarang untuk melengkapi Injil-Injil sinoptik seperti yang terkadang disangka. Ia menggunakan semua ini bukan sebagaimana ia menemukan mereka, melainkan mengolah secara kritis. Masalah kepengarangan. Menurut kanon Muratori, Yohanes diminta untuk menuliskan kenangan-kenangannya. Hasilnya adalah sebuah buku yang dianggap telah diterbitkan dalam nama Yohanes, tetapi pada saat yang sama berdasarkan otoritas sebuah rasul. Juga sering dilakukan untuk membuktikan bahwa si pengarang adalah seorang saksi mata, namun tanpa hasil. Surat Yohanes yang pertama, bentuk sastra. Surat Yohanes ini sudah disebut homili, surat peringatan, takrat, atau manifesto. Tapi tidak satupun dari semua ini merupakan gambaran yang tepat. Ini merupakan suatu dokumen yang bentuknya tidak mempunyai kesejajaran di tempat lain manapun. Keadaan para pembaca. Para pembaca dibayangkan terancam oleh suatu ajaran sesat yang mengaku sebagai orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Gnostik yang menyangkal inkarnasi Yesus Kristus yang sebenarnya. Kesatuan dokumennya. Pernyataan si pengarang terlihat terlepas-lepas sehingga sulit dibagi. Yang kita lakukan adalah mencatat perubahannya, mencatat perbedaan gaya, memisahkan sumbernya. Kita harus mengandaikan si pengarang bukan sekedar mengambil alih sumbernya, namun mengubah dengan komentar-komentarnya sendiri. Kedudukan teologis si pengarang. Pengarang tergabung dalam kelompok yang menggabungkan pandangan Yohanes yang asli ke dalam tradisi gereja. Yohanes dan 1 Yohanes sudah dibandingkan dengan hubungan Paulus dan surat-surat pseudo Paulus. 1 Yohanes harus dipandang sebagai surat penggembalaan Yohanes dan menunjukkan ciri Katolik purba. Pesan si pengarang. Pesan si pengarang adalah mempertahankan gereja di tengah gnostikisme Kristen. Karena jika terjatuh dalam ajaran sesat, itu berarti musnahnya keselamatan. Kepengarangan dan waktu serta tempat penyusunannya. Karya ini berasal dari timur di sekitar peralihan abad pertama. Injil Yohanes ini tidak mungkin karya Yohanes anak Zebedeus. Tidak dapat disimpulkan pengarangnya adalah saksi mata. Pengarang mengikuti tradisi Yohanes, namun ia juga memberi sentuhan kegerejaan seperti redaksi gereja pada Yohanes. Koma Joanneum. Kita menemukan pada naskah-naskah purba keterangan pada pasal 5 ayat 7-8 yang mengandung suatu penafsiran trinitatis terhadap nats itu. Koma ini jelas tidak asli dan tidak punya relevansi untuk tafsiran 1 Yohanes. Surat Yohanes yang kedua dan ketiga, bentuk sastranya dan isi. Naskah ini merupakan surat. 2 Yohanes ditujukan kepada jemaat yang dimana memberitahu bahwa mereka dikasihi bukan oleh pengarang saja, namun juga oleh semua orang yang mengenal kebenaran. Tujuan surat ini adalah memberi peringatan ajaran-ajaran sesat yang berhubungan dengan yang disebutkan dalam 1 Yohanes. 3 Yohanes dialamatkan kepada Gaius. Gaius dihimbau untuk tidak meniru yang jahat, namun sebaliknya harus melakukan yang baik. Dalam 3 Yohanes, kita tidak menemukan adanya acuan langsung terhadap ajaran sesat manapun. Keadaannya, 2 Yohanes menunjukkan keprihatinan dengan masalah-masalah dogmatis. Pertentangan dogmatis pada 2 Yohanes membawa seperti yang ditemui juga pada 3 Yohanes, yaitu penolakan pemberian pelayanan. Dalam 3 Yohanes ada keluhan tentang penolakan Diotrephes untuk menerima beberapa saudara. Jadi keadaannya adalah tidak diberi kebebasan dalam pemberitaan Injil. Kepengarangan, waktu dan tempat penyusun. Pengarang menyebut dirinya penatua. Hal ini menunjukkan dia bukanlah Rasul Yohanes. Sulit untuk memastikan apakah si pengarang adalah orang yang sama dengan pengarang 1 Yohanes. Karena pada surat ini menuliskan surat-surat sebenarnya, sedangkan dalam 1 Yohanes ia menggunakan bentuk sastra yang berlainan. Kedua surat ini dituliskan di timur sekitar peralihan abad pertama. Demikian laporan baca saya, Pak.
Oke, ini terakhir. Coba cepat ya. Sampaikan apa yang kau tahu aja. Jangan kau Baik, baca Pak. lagi yang kau tulis itu. Silakan. Baiklah, Pak. Injil Yohanes. Injil Yohanes menceritakan perjalanan hidup Yesus dari permulaan, penyaliban, dan kebangkitan. Ada beberapa ciri dari Injil Yohanes ini. Menurut sinopsis, Yesus tidak muncul di muka umum sebelum Yohanes dipenjarakan. Sementara dalam Injil Yohanes, keduanya, Yesus dan Yohanes, bekerja pada waktu bersamaan. Dan sejumlah perikop memiliki tempat yang berbeda-beda. Dalam sinoptis dan dalam Yohanes, misalnya pembersihan bait Allah, muncul pada awal Injil Yohanes, tetapi dalam sinoptik ada pada akhir pelayanan Yesus. Kebanyakan nas sinoptik tidak memiliki kesamaan dengan Yohanes mengenai kisah-kisah mukjizat dan juga perjalanan pelayanan Yesus. Masalah kepengarangan ada dua pandangan. Yang pertama, itu pandangan bahwasanya penulis Yohanes itu Yohanes anak Zebedeus, dan pandangan yang kedua adalah Yohanes si penatua. Surat Yohanes yang pertama, dokumen ini tidak dapat disebut sebagai surat karena tidak ada pembukaan atau penutup. Tidak memiliki rincian konkret yang menyatakan dokumen ini menyatakan itu surat, atau dokumen itu disebut homili. Homili ini adalah yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti percakapan. Jadi surat ini tak satu pun ini menanyakan gambaran yang tepat. Penulisan surat Yohanes ini berkali-kali mendekati bentuk sebuah surat, tetapi penulis tidak benar-benar menulis surat. Bahasa dan gaya dokumen ini pun tidak memiliki hubungan yang erat dengan Injil Yohanes, seperti baptisan dan perjamuan kudus. Dan di surat di Injil Yohanes, bukan surat, di Injil Yohanes itu tentang mukjizat yang pertama itu tentang perkawinan di Kana. Dengan secara gamblang, Injil Yohanes ini menyebutkan itu adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Mengenai pengarang, itu tadi sudah saya sebutkan bahwasanya pengarang ini memiliki dua pandangan dan kemungkinan berasal dari Timur Tengah sekitar peralihan abad. Surat Yohanes yang kedua dan yang ketiga ini tidak diragukan lagi bahwa keduanya ini adalah surat, karena dalam pembukaannya disebutkan di pengirimnya itu penatua, yaitu Yohanes, tapi namanya tidak disebut. Penutup dari kedua surat ini mengandung salam. Yohanes dialamatkan kepada salah satu kuria atau disebut wanita dipakai untuk penyebutan jemaat. Dengan kata lain adalah sebuah jemaat. Tujuan surat ini adalah untuk memberikan suatu peringatan mengenai ajaran-ajaran sesat yang jelas berhubungan dengan mereka di dalam 1 Yohanes. 3 Yohanes dialamatkan kepada seorang bernama Gaius, karena si pengarang sangat gembira karena beberapa saudara telah memberikan laporan yang menggembirakan mengenai dia. Gaius dihimbau untuk tidak meniru yang jahat, melainkan yang baik. Karena barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak mengenal Allah. Itu saja, Pak, yang saya tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita telah membahas tulisan-tulisan Yohanes oleh teman-teman kita tadi. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa saudara-saudara tidak begitu melihat apa hubungan Injil Yohanes dengan surat 1, 2, 3 Yohanes itu. Padahal William Maxen sebenarnya telah memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana hubungan antara penulis, kepengarangan, gaya bahasa, idea-idea yang muncul dalam Injil Yohanes
dan tulisan-tulisan Yohanes. Memang ada orang yang meragukan tentang kebenarannya, tetapi penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Willy Madsen itu sudah menolong kita bagaimana kita melihat hubungan antara keduanya. Sehingga tidak bisa kita pungkiri bahwa penulis Injil Yohanes dan penulis tulisan-tulisan Yohanes itu merujuk kepada Yohanes sendiri. Jadi bukan pada orang lain. Ini yang menarik. Supaya kalian nanti bisa memahami bahwa kepenulisan yang disampaikan oleh Madsen itu, kalau kalian baca situ kan, makanya Willy Madsen itu pertama dia membahas itu soal Injil Yohanes, bukan langsung kitab 1-2 Yohanes, 1-2-3 Yohanes. Nah, dia mencoba melihat bagaimana kesamaan cara berpikir, baik penulisan, kepengarangan, gaya bahasa, ide berpikir sama. Bahwa kedua atau tulisan Yohanes dengan Injil Yohanes itu berbicara soal eskatologi, berbicara soal parusia. Bahkan Injil tulisan-tulisan Yohanes 1-2-3 hendak memberikan eskatologi yang baru sebagai ciptaan baru gitu ya. Jadi dia memberikan eskatologi yang baru karena waktu itu kan persoalan eskatologi itu ialah parusia. Paulus menyatakan parusia akan segera datang, tetapi ternyata ditunggu-tunggu parusia itu tidak datang. Lalu Yohanes memberi pemaknaan akan parusia itu. Nah ini yang kita lihat dalam hubungan antara Injil Yohanes dengan 1-2-3 Yohanes. Lalu kalau dikatakan Yohaneslah penulis ke-4 buku ini, tambah 1 nanti Wahyu, ke-5 buku itu, tentu ada dasarnya. Apa yang mendasari kita mengatakan bahwa antara Injil Yohanes dan 1-2-3 Yohanes itu ditulis oleh Yohanes sendiri. Yang pertama, cara berpikir penulis Yohanes dan Injil Yohanes dan 1-2-3 Yohanes, cara berpikir penulis mirip dengan cara berpikir Yohanes. Jadi kalau kalian baca nanti tulisan-tulisan Yohanes 1-2-3 Yohanes, lalu kalian bandingkan dengan Injil Yohanes, cara berpikir penulis itu mirip sekali dengan Yohanes. Karena yang mereka soroti sama, yaitu tadi eskatologi, parusia, itu mereka soroti. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan oleh penulis 1-2-3 Yohanes dan bahasa yang digunakan dalam Injil Yohanes itu sama, yaitu bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani yang sangat kental dia, yang sangat dekat. Banyak kosakata dan istilah Injil Yohanes terdapat dalam kitab 1 Yohanes. Jadi kosa-kosa katanya itu banyak di sana. Lalu surat 1 Yohanes itu berdekatan dengan teologi Injil Yohanes. Itu yang mengatakan bahwa ada kesamaan atau titik temu antara Injil Yohanes dengan 1-2-3 Yohanes. Kemudian kalau kita melihat idea yang ada dalam Injil Yohanes dan kitab 1 Yohanes pun, kita menemukan ada idea yang sama. Kalau Simon J. Kistemaker menyatakan kata-kata yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes paralel dengan kata-kata yang dipakai dalam 1 Yohanes. Paralel artinya hampir bersamaan. Dengan adanya keparalelan antara pemakaian idea dalam Injil Yohanes dan Injil 1 dan tulisan 1 Yohanes,
itu mengindikasikan bahwa ada hubungan yang dekat antara kedua surat itu. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga nanti kalau kalian membahas Injil Yohanes, teologinya pun harus ditemukan dalam kitab 1 Yohanes. Misalnya contoh pembahasan soal kebenaran. Contoh ini. Nah, baik di Injil Yohanes dan 1 Yohanes, mereka memahami kebenaran itu sebagai berhubungan dengan kehidupan. Nah, setiap orang yang bersekutu dengan Yesus, maka mereka peroleh kehidupan dan kebenaran. Tapi orang yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak akan melakukan kebenaran. Nah, itu contoh-contoh yang nanti kalian bisa dalami. Dan mungkin nanti kita lihat juga kesamaan ide antara Injil Yohanes dan 2 Yohanes. Dan juga kemudian 3 Yohanes. Itu bisa kita lihat. Nah, ini yang perlu. Sehingga dalam pemikiran Mark William Marcion itu, dia mendahulukan pembahasan Injil Yohanes supaya kalian bisa menghubungkan dengan ketiga surat tulisan-tulisan Yohanes itu. Baik dari bentuk sastranya, keadaan pembacanya, kesatuan dokumennya, kedudukan teologis pengarang, dan kepengarangan waktu penulisan dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi nanti tetap dipelajari lebih mendalam. Tentu ini akan menjadi bagian dari evaluasi kita dalam ujian tengah semester. Jadi minggu depan kita akan masuk pada ujian tengah semester. Silakan bersiap-siap dari apa yang telah kita pelajari setengah semester ini. Dan minggu depan kita ujian onsite. Jadi saya tidak akan ujian online. Kalau online kan bisa kalian lihat semuanya, open book kan. Kalau ini enggak. Ya isi kian lah sekarang pelurunya. Supaya jangan hanya bengong-bengong nanti di kelas. Karena orang-orang bengong itu kan berarti tidak ada isinya. Jadi isilah sekarang pelurumu supaya kalian bisa menjawab minggu depan. Gitu ya. Oke, ini sudah jamnya makan. Silakan Ketua Komti untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Silakan. Mohon maaf Pak, suara ini tidak kedengar. Suara siapa? Apakah sejak dari tadi suara saya tidak kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jangan saya gangguan, Pak. Jangan saya gangguan, Pak. Oke. Kalau begitu gini ya, sebelum kita tutup, saya absen dulu ya. Kalau tadi saya tidak tahu siapa yang hadir atau tidak hadir ini. Saya bacakan dulu absensi kita. Agnes ada? Hadir, Pak. Amelia? Saya, Pak. Amos? Saya, Pak. Andres? Hadir, Pak. Kemudian Angelika? Angelika hadir, Pak. Asia? Hadir, Pak. Christian? Hadir, Pak. Dani? Hadir, Pak. Daniel Gultom? Hadir, Pak. Daniel Purba? Hadir, Pak. Elkana? Hadir, Pak. F. Rata?
Prata ada? Tidak ada ya. Prata absen. Fierre. Fierre juga tidak datang ya. Saya, Pak. Freddy. Freddy tidak hadir juga. Helmaida. Baru Hadir, sendiri. Pak. Henrico. Hadir, Pak. History. Iverson. Hadir, Pak. Iwan. Hadir, Pak. Jeremia. Hadir, Pak. Desman. Hadir, Pak. Marika. Hadir, Pak. Markus. Hadir, Pak. Miasi. Hadir, Pak. Mona. Hadir, Pak. Nova. Hadir, Pak. Vera. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Reja. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Rico. Tidak hadir. Ridwin. Ridwin hadir, Pak. Rini. Rini hadir, Pak. Surya. Hadir, Pak. Syahril. Hadir, Pak. Theo. Hadir, Pak. Trimunte. Trimunte hadir, Pak. Berarti tadi yang tidak hadir si apa ini? Pak, Riko hadir, Pak. Nggak kedengaran dari handphone, Pak. Hah? Juga hadir, Pak. Petang hadir, Pak. Siapa yang hadir tadi? Riko, Pak. Hadir. Riko hadir. Iya, Pak. Ini lagi nge-zoom juga, Pak. Fierre Lubis juga, Pak, hadir, Pak. Berarti Maaf, tadi, Pak. Efrata Bastanta Sembiring hadir, Pak. berarti tadi yang tidak hadir Freddy ya. Freddy, Fierre, Efrata hadir ya. Berarti dua orangnya, Freddy sama Fierre, tidak hadir ya. Oke, baik. Silakan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Mungkin gara-gara nge-lag, Pak. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita satukan hati kita bersalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga siang hari ini Tuhan. Karena atas perlindungan-Mu, karena atas penjagaan-Mu pada kami Tuhan. Ya Tuhan, di mana kami sudah selesai menjalani perkuliahan kami, kiranya ilmu yang kami dapat pada siang hari ini dapat kami pakaikan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah anak-Mu, melalui pasal Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Oke, makasih ya. Selamat siang, selamat makan. Siang, Pak. Pak, shalom, Pak. Siang, Pak. Tidak ada orang Yahudi, tidak Siang, ada Pak. kamu di sini. Kamu aja orang Yahudi mungkin. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.